Mana? 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 Aduh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sejahtera. Perkenalkan, saya Zanzabila Aulia. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra. Perkenalkan, nama saya Yunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Hidayat. Teman-teman, ternyata perintah paling berat itu bukanlah sholat, tetapi istiqomah dalam mengerjakan sholat. Perintah yang terberat itu bukanlah berpuasa, tetapi istiqomah dalam berpuasa, baik itu dalam bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan. Perintah yang paling berat itu bukanlah berinfak atau bersedekah, tetapi istiqomah dalam bersedekah. Perintah yang paling berat itu bukanlah membaca Al-Quran, tetapi istiqomah dalam membaca Al-Quran hingga mengatamkannya, baik itu dalam bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan. Perintah yang paling berat itu bukanlah mengikuti kajian, tetapi istiqomah dalam mengikuti kajian. Perintah yang paling berat itu bukanlah birrul walidain atau berbakti pada orang tua, tetapi istiqomah dalam birrul walidain, baik itu dalam bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan berlalu, kita jangan terlalu fana terhadap dunia. Sebab setelah bulan Ramadan berlalu, kita ditunggu oleh kegiatan-kegiatan yang begitu berat di dalam hidup kita. Kita akan dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan dan amalan-amalan yang telah Allah embankan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Fa'idha faraqta fansab." Maka apabila telah melakukan kegiatan, maka bekerja keraslah untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah teman-teman, banyak orang yang menjadi ahli ibadah di bulan suci Ramadan, menjadi ahli tahajud, menjadi ahli Al-Quran. Namun pasca Ramadan, semangatnya seketika hilang, ibadah dan tidak bekerja. Abdullah bin Abbas menyampaikan, tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang lebih berat untuk diamalkan dibanding Quran surah Hud ayat 11, yaitu istiqomah yang baik itu di dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Berikutnya yaitu adalah tentang kunci istiqomah. Adapun kunci istiqomah itu sendiri yaitu meyakini bahwa istiqomah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu juga termasuk dari bagian anugerah yang Allah titipkan kepada seseorang hamba, yang mana semua hamba yang hidup di muka bumi ini belum tentu diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat istiqomah. Keyakinan adalah sebuah harga mati, dan keyakinan ini harus melahirkan sebuah prinsip yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kejujuran dan selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan, yang mana dalam artian ini kejujuran itu sangat penting, dan bahwasannya prinsip itu harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimat yang hidup di muka bumi ini. Dan terlebih-lebih seseorang manusia, yaitu seorang yang beragama Islam, dia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah, mengandalkan Allah sepenuhnya di dalam kehidupannya, dalam arti jangan ada bersender kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit bagi Allah membolak-balikkan hati hambanya. Maka untuk istiqomah yang pertama kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang mana artinya berbekallah karena sesungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kemudian dilanjutkan di redaksi ayat ini adalah bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Maka daripada itu teman-teman, tidak ada yang lebih penting untuk saat ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus kepada diri sendiri. Oh my god! Wow! Baik, mungkin ini bagian dari konten akhir kami. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait tentang istiqomah itu sendiri. Saya menukil dari Al-Quran surah Hud ayat yang ke-112,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bisa dilihat secara gamblang, secara eksplisit di ayat ini. Di kalimat pertama itu fastaqim, maka tetaplah engkau di jalan yang benar. Nah, di sini kami membahas tentang istiqomah itu sendiri. Memang tidak mudah untuk setiap manusia itu merasakan sifat istiqomah, antara lain tak bukan yaitu harus mengedepankan Allah di dalam segala sesuatu hal, yang mana tidak boleh bersandar selain kepada makhluk lain, yaitu kita harus mengandalkan Allah di dalam segala kegiatan kita, di dalam segala perbuatan kita, dan kita jangan bergantung kepada makhluk lain. Baik, ini bagian dari akhir konten kami. Saya mewakili dari kelompok saya, kami dari kelas B1 pagi semester 4 Prodi PAI Fakultas Agama Islam undur diri mengucapkan salam. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.